Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'dah. Saudara, berjumpa lagi dengan saya Abdullah Khairul Azam di channel Ustadz Azam Official. Orang-orang Syiah dari zaman dulu, zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya, khususnya dimulai dari zaman sahabat Nabi Muhammad SAW hingga kini dan sampai hari kiamat, tak akan pernah berhenti untuk mendegradasikan Islam dan ajarannya, terutama yang mereka sudutkan adalah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Syiah ini, kondisi mereka minoritas saja, mereka sudah berani mempersekusi umat Islam dengan lisan dan tulisan-tulisan mereka. Terlebih lagi apabila mereka mayoritas. Apabila mereka mayoritas, maka umat Islam akan mengalami sebagaimana apa yang dialami oleh saudara-saudara muslim kita di negeri-negeri ataupun di wilayah-wilayah di mana Syiah berkuasa di wilayah tersebut. Setiap wilayah yang dikuasai Syiah pasti konflik karena mereka akan berupaya memaksa siapa saja untuk mengikuti ajaran mereka, dan mereka akan menghina, mempersekusi dan mengintimidasi siapa saja yang bertentangan dengan ajaran mereka. Belakangan ini cukup viral video dari Pak Zain Kribo. Dia berusaha untuk mendiskreditkan ajaran Islam sebagaimana berikut ini. Sekali ini ada orang haji sampai 1, 2, 3 kali. Ini sudah melampaui batas. Dia mengkritisi orang yang haji 1, 2 hingga 3 kali. Katanya hal tersebut sudah melampaui batas. Di kesempatan sebelumnya dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu haji hanya 1 kali. Oke, benar bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang haji 1 kali. Tetapi perlu diketahui setelah Nabi Muhammad SAW haji pada saat itu, haji wada, dia langsung meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian dia meninggalkan dunia yang fana ini. Bagaimana mungkin dia mau haji berulang-ulang kali? Jadi tidak bisa digunakan dalil bahwa orang yang haji lebih dari 1 kali bahwa hal tersebut telah melampaui batas, karena banyak dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang hajinya lebih dari 1 kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali, dan seterusnya dan seterusnya. Yang jelas banyak dari sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama terdahulu yang hajinya lebih dari 1 kali, lebih dari 5 kali bahkan. Kemudian Pak Kribo juga mengatakan, Tuhan nggak parkir di masjid, Tuhan nggak parkir di Ka'bah, Tuhan nggak parkir di masjid, Tuhan nggak parkir di Ka'bah katanya. Ya, menggunakan diksi parkir kepada Tuhan ini adalah diksi yang sangat tidak tepat. Sebab diksi parkir ini apabila dilontarkan kepada manusia tidak tepat. Sebab parkir ini untuk kendaraan, bukan untuk manusia. Apalagi untuk Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, dia tidak serupa apapun. Tidak layak bagi seorang hamba untuk mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sifati pada dirinya. Jadi semestinya seorang hamba mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya. Wa huwas samiul basir. Contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Maha mendengar. Apakah melihatnya Allah sama dengan melihatnya makhluk? Tentu tidak. Mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya makhluk? Tentu tidak. Apakah kalamnya Allah, berbicaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan berbicaranya makhluk? Tentu tidak. Begitupun istawanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah istawanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sama dengan istawanya makhluk, sebagaimana apa yang dihayalkan oleh manusia, sebagaimana apa yang sama dianalisis, apakah sama sebagaimana yang dianalisis oleh manusia? Tentu saja tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Apabila ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sepertinya mirip dengan sifat manusia, tentu itu hanya sebuah diksi saja, hanya perlu diimani, tidak perlu dianalisis lebih jauh. Seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Kribo tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak parkir di masjid, tidak parkir di Ka'bah, dan seterusnya, itu narasi orang yang tidak berpendidikan. Masa menggunakan diksi parkir untuk Tuhan? Kan gak nyambung. Oke, kita simak berikutnya. Kemudian Pak Kribo juga mengatakan, ngapain pergi jauh-jauh buang duit cuma ke Arab sana berebut hajar aswad, membuang duit besar mau cari Tuhan? Ngapain jauh-jauh buang-buang duit ke Arab cuma mau berebut hajar aswad? Wah, narasinya ngapain jauh-jauh pergi ke Arab buang-buang duit hanya mau berebut hajar aswad? Ngapain orang-orang Islam dari penjuru dunia ke Arab berebut hajar aswad?
semata-mata karena mengapresiasikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan. Jadi sudah sepantas dan semestinya orang yang mengaku dan mencintai beliau sudah sepantasnya untuk mengikuti jejak beliau. Dahulu Umar bin Khattab juga pernah berkata, wahai Hajar Aswad, kalau saya tidak melihat Nabi Muhammad SAW menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat, itu bukan karena pertimbangan duniawi, tetapi karena kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi Muhammad SAW suruh lompat ke jurang, lompat kita. Seandainya Nabi Muhammad SAW suruh lompat ke dalam kubangan api, lompat kita. Karena itu adalah perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya paham bahwa Pak Kribo ini kan tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW. Modusnya aja itu katanya cinta kepada Nabi, maulid Nabi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya hakikatnya orang-orang Syiah ini tidak ada yang cinta kepada Nabi. Makanya mereka mengkritisi keberangkatan umat Islam untuk berebut untuk mencium Hajar Aswad di Makkah sana. Karena apa? Mereka tidak suka dengan Hajar Aswad, mereka suka kepada batu Karbala. Mereka tidak suka haji ke Arab, mereka sukanya haji ke Iran. Mereka tidak suka haji di 10 Zulhijjah, mereka hajinya itu di 10 Muharram. Seperti itu kan Pak Kribo. Jujur aja lah. Saran saya Pak Kribo, kalau sakit berobat. Jangan ngamuk-ngamuk di sosial media, oke?